kalau memang kalian semua adalah orang-orang yang mengaku masyarakat Tatar Sunda itu adalah Tatar yang penuh dengan nilai transendensi ilahiyat. Dikenallah Jawa Barat sebagai basisnya para santri. Alfian, lupakanlah Deddy Mulyadi, Bung Alfian. Tentu kita pengen sekali, Bung Alfian, pemimpin seperti Pak Anies, seperti Habib Rizik misalnya, seperti Bung Alfian, atau tokoh-tokoh yang lain. Tentu kan sesuai kapasitasnya, Bung Alfian. Dan juga bukan pemimpin yang akhirnya membuat kita musyrik, Bung Alfian. Sebentar teman-teman, saya mau tertawa terlebih dahulu ya, mendengar dan melihat konten yang dibuat oleh si Alfian Tanjung ini, yang kameramennya mengatakan menginginkan sosok pemimpin seperti Anies Baswedan dan juga Rizik Syihab. Itu kan keinginan Anda, bukan keinginan rakyat, bukan keinginan umat ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas video dari Alfian Tanjung yang menyerang habis-habisan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah teman-teman, untuk selengkapnya mari kita saksikan sama-sama videonya. Ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah ini fenomena ini kan kita membahasnya musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu, Bang Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah inilah yang menjadi trigger bagi pendukung dukun, Bang Alfian. Mereka merasa kok Deddy Mulyadi dianggap musuh Islam gitu kira-kira. Nah yang mungkin yang langsung ingin saya tanyakan gini, Bang Alfian. Narasi yang mereka munculkan ketika mereka menghina Bung Alfian atau membuli Bung Alfian, kalau Bung Alfian baca, narasinya sama, Bang Alfian. Jangan bawa-bawa agama, jangan jual agama, jangan campur adukan agama dengan politik. Artinya kan kita diajak lagi ke zaman dahulu atau zaman jahiliyah. Mungkin respon awalnya, silakan Bang Alfian. Respon daripada penonton channel Ustadz Alfian Tanjung, kalau menurut saya juga berusaha untuk membaca keseluruhannya. Itu kok satu irama ya, satu irama yang akhirnya Anda bukan menyoal saya yang dianggap mungkin kurang berkenan, tapi lalu kok jadi offset gitu. Jadi jadi Anda jadi anti-Islam, Anda jadi nggak suka bahwa Islam itu. Bukan gak suka, bukan. Islam itu memang kita diperbolehkan untuk berpolitik. Kata siapa Islam melarang kita berpolitik? Boleh, bahkan Islam itu harus kita jadikan pedoman hidup. Bahkan untuk kehidupan keseharian pun kita wajib menggunakan syariat-syariat yang ada dalam agama Islam gitu loh. Anda ini kadang-kadang seolah-olah perkataan itu suka dibulak-balik kalau orang-orang seperti ini ya. Yang dimaksud jangan membawa-bawa agama itu, seperti contohnya seperti Anda ini ya. Anda membawa-bawa agama untuk mau fitnah seseorang. Nah itu yang dimaksud, gak boleh membawa-bawa agama itu. Bukan gak boleh bawa-bawa agama dalam politik. Bukan, kita boleh berpolitik kok. Agama Islam tidak melarang kok, bahkan memperbolehkan. Tetapi agama Islam melarang seseorang ataupun Anda nih, Alfian Tanjung, membawa agama, membawa dalil untuk memfitnah Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan Kang Deddy Mulyadi syirik lah. Kalau memang Kang Deddy Mulyadi mentuhankan itu patung, mentuhankan itu kereta kencana, nah itu baru musyrik namanya. Kalau Kang Deddy Mulyadi menyembah-nyembah itu patung, menganggap patung itu Tuhan, nah itu baru musyrik namanya. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah tuh menyembah-nyembah patung ataupun menganggap patung itu Tuhan, bukan. Nah jadi Anda ini jangan menyebar fitnah dengan membawa-bawa agama. Nah jadi seperti itu gitu kan. Aduh, kita lanjut teman-teman. Itu dipakai sebagai norma dan nilai-nilai tatanan nilai untuk berpolitik. Nah itu disebut dengan kelompok la ilmaniyah atau kelompok sekuler. Secara ideologis disebut sekulerisme. Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, orang-orang sekuler itu, orang-orang penganut paham sekulerisme itu, Bung Kameramen, dikenal, diartikan beliau sebagai orang-orang yang telah murtad. Catat ya, menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, Allah yarham, almarhum. Jadi beliau telah menyatakan dengan terbuka di beberapa kesempatan, kaum sekuler itu adalah kaum yang murtad dari prinsip-prinsip tauhid Islam. Nah ini akhirnya, jadi ketika Anda menyerang, katakanlah memfeedback, jangan bawa-bawa agama, jangan campur adukan politik dengan agama, berarti Anda lupa ada fitnah. Iya, karena Anda mencampur adukan agama dan politik untuk memfitnah. Ya, ngaku ustadz tapi kok mitnah orang mulu. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Iya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Itu satu. Dalam surat Ali Imran ayat 19 juga dikatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi ketika disebut dengan yang diterima hanya Islam, berarti yang selain Islam Anda tidak perlu diterangkan lagi oleh saya. Anda paham kalau Anda Muslim. Nah persoalannya menurut saya Bung Kameramen, respon-respon seperti ini kok menurut saya malah persis betul sama dengan yang keluar oleh buzzer-buzzernya Mulyono. Iya, saya menangkap begitu. Ya karena orang-orang seperti ini juga
yang selalu menyerang orang dengan tuduhan kafir, musyrik, PKI lah, padahal nggak ada buktinya. Jadi orang-orang seperti ini omongannya hanya membual semua loh, menuduh orang tanpa jelas gitu kan, dengan mengatasnamakan Islam, dengan membawa-bawa agama Islam. Jadi orang-orang seperti ini memang, aduh, perkataannya jangan mudah dibodohi teman-teman. Jadi lagi-lagi ya, ketika si Alfian ini mendapatkan kritikan dari netizen dengan mengatakan, netizen katanya jangan membawa agama dalam berpolitik. Lagi-lagi dia memutarbalikkan fakta, seolah-olah netizen itu tidak mengerti agama, seolah-olah netizen itu katanya murtad, kafir katanya, karena gak boleh membawa agama dalam berpolitik. Padahal maksud netizen, maksud teman-teman semua nih yang komen di video si Tanjung ini, jangan membawa agama untuk memfitnah. Maksudnya seperti itu, bukan untuk berpolitik. Boleh-boleh saja berpolitik, tapi kan si Alfian Tanjung ini selalu saja membawa agama untuk memfitnah seseorang. Nah ini yang terbaru, untuk memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Aduh. Parah. Bahasanya bahasa kaum kiri dan kaum yang memang cenderung tidak menyukai agama sebagai pedoman untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Betul. Nah, jadi ini ada persoalan serius, dan kalau memang kalian semua adalah orang-orang yang mengaku masyarakat Tatar Sunda itu adalah Tatar yang penuh dengan nilai transendensi ilahiyat. Dikenallah Jawa Barat sebagai basisnya para santri dan orang-orang yang berkhidmat kepada la ilaha illallah. Maka dengan adanya respon seperti itu, ini sebagai potensi isyarat positif bagi kita semua, para aktivis dakwah, para guru-guru, para ustadz-ustadz, para ulama-ulama di jaringan se-Jawa Barat untuk lebih melakukan pendidikan-pendidikan yang lebih meluas, mendalam, dan mengena. Begitu Bung respon awalnya. Iya, Bu Alfian. Iya, itu yang saya heran itu gitu. Bu Alfian kan mengumumkan pendidikan politik Islam ya Bu Alfian. Tapi justru akhirnya jangan bawa-bawa agama lah, begini dan begitulah Bu Alfian. Nah ini kan jadi sedih menurut saya Bu Alfian. Menurut saya kita setuju kok Bu Alfian ya. Ada siapapun gubernurnya, kalau dia baik ya Bu Alfian untuk masyarakat, atau bahkan berani misalkan menutup tempat-tempat maksiat misalkan, atau menutup tempat-tempat yang tidak sesuai izin, itu kita sangat sepakat ya Bu Alfian. Nah ini Bu Alfian, jadi saya semakin sadar bahwa betapa mudahnya nanti Dajjal mendapatkan jemaat kira-kira gitu. Gimana Bu Alfian respon tengahnya? Silakan. Ini sebenarnya adalah bentuk split personality. Kalau dalam teori kepribadian, ada yang namanya penyimpangan kepribadian. Sebetulnya dia belum bisa berfungsi sebagai imam di rumahnya. Gitu. Dia belum juga diimami oleh ayahnya. Sehingga dia tidak mengerti bahwa imam itu adalah orang yang punya fungsi otoritatif yang arahnya adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau menghambakan diri kepada budaya, menghambakan diri kepada Nyi Roro Kidul, menghambakan diri kepada bentuk-bentuk yang bernuansa musyrik ya. Saya pikir ini kan yang dikritik oleh banyak ulama. Banyak tokoh-tokoh kita mengingatkan ada situasi tertentu ketika orang yang bersangkutan menjadi Bupati Purwakarta, orang yang bersangkutan kemudian naikin kereta kencana, kemudian dia bersujud-sujud pada sebuah prosesi kegiatan. Itu tetap, menurut saya, jangan hubungan baik kita dengan seseorang membuat kita kehilangan kontrol terhadap nilai-nilai yang keliru menurut Allah. Orang beriman, dia hanya mendahulukan Rasulullah dari manusia yang lain. Orang beriman lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sesembahan yang lain. Orang beriman lebih mendahulukan kedua orang tuanya daripada orang yang lain. Itu adalah bagian yang perlu kita ingat selalu sebagai seorang Muslim. Iya, Bu Alfian. Sepakat saya Bu Alfian, karena ujungnya mengkultus itu merusak akal sehat ya Bu Alfian. Ya akhirnya syirik lah jatuhnya kira-kira gitu. Ujungnya mereka hanya berkata, Kang Deddy Mulyadi itu Bapak Aing, saya orang Sunda dukung KDM Sampurasun. Iya, kita nggak ada masalah ente mau dukung orang yang bagus dalam kinerjanya. Tapi kalau satu sisi misalkan dia baik untuk negara, tapi satu sisi dia merusak akidah. Merusak akidah? Pernah nggak Kang Deddy merusak akidah warganya? Ini kadang-kadang lagi-lagi omongannya tanpa bukti. Ini fitnahan ya. Teman-teman pokoknya jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang seperti ini. Karena semuanya fitnah ini. Juga ini perlu dikoreksi. Nggak boleh kita hanya karena dia misalkan bagus. Ya seperti Ahok kemarin lah Bu Alfian. Kan ada orang yang menganggap Ahok itu bagus. Tapi kan secara Al-Quran kita nggak boleh memilih pemimpin kafir. Akhirnya kita meninggalkan Ahok. Itu kan jelas gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, lupakanlah Deddy Mulyadi Bu Alfian. Menurut saya yang perlu diedukasi tetap masyarakat kita Bu Alfian. Tentu kita pengen sekali Bu Alfian pemimpin seperti Pak Anies, seperti Habib Rizik misalnya, seperti Bu Alfian atau tokoh-tokoh yang lain. Tentu kan sesuai kapasitasnya Bu Alfian. Dan juga bukan pemimpin yang akhirnya membuat kita musyrik Bu Alfian. Karena kalau kita melihat penjelasan yang lainnya kan Sunda Wiwitan ini masuk dalam kategori agama baru. Jadi dia bukan Islam. Nah makanya itu yang saya sampaikan kenapa
musuh Islam mempersiapkan, karena tidak masuk dalam kategori Islam. Mungkin untuk akhir sesi kali ini saya jadi semakin sepakat lah dengan ide Bung Alfian pendidikan politik Islam, bahwa ternyata di akhir zaman ini orang itu pengen sukses dengan cara mengenyampingkan agama. Untuk closing Iya, di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengaku ustaz, banyak orang-orang yang sok pintar dalam agama, banyak orang-orang yang sok suci, merasa paling benar, banyak orang-orang yang mudah sekali menuduh orang dan memfitnah. Emang itu tanda-tanda akhir zaman, seperti ini nih, orang ini kerjanya memfitnah orang mulu. Ya, jadi persoalan kepemimpinan itu tidak boleh kepemimpinan tersebut menyelingkuhi Allah dan Rasulnya. Sehebat apapun seseorang dengan kita anggap memiliki kelebihan, kemampuan, kebaikan, tidak akan ada yang mampu melebihi Rasulullah. Betul. Itu poin yang harus diingat. Yang kedua, memilih pemimpin kafir itu hukumnya haram. Kekafiran itu bisa diucapkan atau bisa dilakukan. Memilih yang kafir saja diharamkan, apalagi memilih yang musyrik. Yang musyrik? Siapa emang ada pemimpin yang musyrik? Gak ada. Aduh, ini lagi-lagi fitnah lagi. Astagfirullahaladzim. Nah teman-teman, itu dia tadi video dari si Alfian Tanjung dan juga si kameramennya itu yang mengkritik, bukan mengkritik, ini menurut saya fitnahan ya, fitnahan terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Lagi-lagi ya, antek-antek Anies ini memainkan isu lama kembali digulirkan kembali ini. Secara Kang Deddy Mulyadi kan ratingnya mulai naik ya, tidak terpendung, dan antek-antek ini mulai kebakaran jenggot dia, mulai panik karena Anies dipastikan akan nyalon lagi di 2029 sebagai presiden. Nah, antek-antek Anies ini mulai dari sekarang mulai membendung ketenaran Kang Deddy Mulyadi dengan memainkan isu agama, dengan memainkan berita-berita lama seperti di Purwakarta dulu katanya membuat patung, kereta kencana katanya, dan mengatakan musyrik, dukun lah, musuh-musuh Islam lah. Bos, warga Jawa Barat khususnya, seluruh warga Indonesia pun sekarang sudah pintar-pintar, sudah tahu mana orang yang benar-benar bisa kerja merakyat, mana orang-orang yang munafik dan hanya pintar ngomong. Apalagi orang-orang seperti Anda ini kan pintar ngomong, kerjanya nggak ada. Kontribusi buat negara, buat daerah Anda apa? Kerjanya cuma fitnah. Aduh, kasihan sekali ya, mulai panik, mulai kelabakan nih. Nah teman-teman, kemudian saya ingin mengatakan kepada si Alfian Tanjung, mungkin ini saya sebagian mewakili netizen ya. Netizen berkomentar di kontennya si Antek Anies ini mengatakan jangan membawa agama dalam politik. Maksudnya itu seperti ini, bukan kita berpolitik tanpa agama, bukan. Kita itu berpolitik memang Islam juga membolehkan gitu kan. Kita umat Islam berpolitik itu memang dibolehkan, sah-sah saja, tidak haram, tidak dilarang oleh agama. Tetapi yang dimaksud oleh para netizen dan teman-teman semua ini, si Alfian Tanjung ini membawa agama untuk memfitnah, menuduh tanpa bukti. Apa tuduhan dan fitnahannya? Yaitu menuduh Kang Deddy Mulyadi musyrik, menuduh Kang Deddy Mulyadi menghambakan diri pada kereta kencana lah, menuhankan patung-patung lah. Teman-teman, ini menurut saya fitnahan yang luar biasa ini. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah berkali-kali mengatakan dia itu Islam. Dan saya sendiri pun, pribadi pun lebih yakin Islamnya lebih taat Kang Deddy Mulyadi dibandingkan orang-orang seperti ini yang kerjanya suka mau fitnah. Ngaku Islam tapi kerjanya fitnah terus. Ngaku Islam tapi kerjanya menjatuhkan orang terus, menghina terus. Apakah fitnahan itu diajarkan oleh agama Islam? Kan tidak, seharusnya mereka tahu. Demi si Anies mereka rela menjual agama ya. Astagfirullahaladzim. Menghalalkan segala cara demi idolanya yaitu Anies Baswedan. Pamornya bisa mengalahkan Kang Deddy Mulyadi. Rakyat sudah pintar, rakyat sudah tahu. Ya, rakyat juga pasti memilih orang yang suka kerja, yang bisa diandalkan, yang merakyat. Bukan, ya kita bisa membandingkan ya, bagaimana dulu Anies di Provinsi DKI Jakarta sewaktu jadi gubernur, dan juga bagaimana dulu Anies menjadi menteri Pak Jokowi periode pertama, kan langsung dipecat, setahun setengah langsung dipecat tuh Anies sebagai menteri. Berarti kan itu membuktikan kapasitasnya Anies itu sebagai apa. Apalagi tadi Bung Kamaramen katanya menginginkan sosok pemimpin seperti Anies dan Rizik Syihab sesuai kapasitasnya masing-masing.
Lagi-lagi saya pengen ketawa ini kalau mengingat mendengar itu ya. Aduh, rakyat Jawa Barat khususnya sekarang sudah pintar. Itu dibuktikan dengan 60% lebih Anda memainkan isu musyrik lah, isu apa, tidak bisa sekarang ya. Karena rakyat Jawa Barat, rakyat Indonesia sudah pintar-pintar lah, gitu kan. Jadi Anda ini saya katakan ya. Jadi setiap komentar dari netizen itu bukan hinaan, bukan bulian, tapi kritikan. Netizen itu mengatakan jangan membawa-bawa agama untuk berpolitik. Maksudnya jangan membawa, karena politik Anda ini fitnahan terus. Jadi jangan membawa agama untuk memfitnah, itu nggak boleh, nggak baik. Itu kan dilarang oleh agama. Fitnah itu kan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, bos. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Bagaimana menurut teman-teman semua nih ya, melihat antek-antek Anies ini mulai kelabakan, mulai kebakaran jenggot, dan malah memainkan isu agama untuk menjatuhkan nama baik Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi musyrik. Padahal kita tahu Kang Deddy Mulyadi beragama Islam, dan kita tahu juga Kang Deddy tidak pernah menganggap patung itu Tuhan, tidak pernah menganggap kereta kencana itu Tuhan, tidak pernah menuhankan Nyi Roro Kidul. Tidak, itu hanya simbolis-simbolis saja dalam budaya Sunda ya. Tidak, memangnya Kang Deddy Mulyadi menyembah patung itu? Tidak, bos. Itu hanya penghormatan, simbolis saja sebagai suatu tradisi budaya Sunda. Aduh, begini nih, orang yang kebanyakan minum susu onta itu kan. Nah teman-teman, silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.